Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Adik-adik, tahu nggak? Ternyata 92% remaja di Indonesia belum tahu mau kemana mereka setelah lulus. Bahkan 8 dari 10 mahasiswa salah dalam memilih jurusan. Angka ini cukup mengejutkan, bukan? Nah, namun hari ini kita akan belajar mengenali diri. Saya ingin mengapresiasi Bapak dan Ibu selaku panitia penyelenggara kegiatan ini yang sudah luar biasa menyiapkan kegiatan kita pada hari ini. Dan juga terima kasih kepada moderator kita, Kak Michiko Prisdew, yang telah mempersilahkan saya. Dan tentunya kepada seluruh adik-adik yang sudah semangat sekali hadir pada pagi hari ini. Perkenankan, saya Nurul Fadilah, penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Jemaja, untuk membawakan sesi pada kesempatan pagi hari ini. Dalam 10 menit ke depan, kita akan bersama-sama menggali strategi dan teknik untuk mengenali diri sendiri. Tujuan dari presentasi kita adalah untuk memberikan wawasan inspirasi dan alat praktis yang bisa segera diterapkan untuk membangun fondasi identitas yang lebih kuat dan sehat. Manfaatnya adalah adik-adik akan mampu menentukan arah tujuan hidup, lebih percaya diri, dan tentunya lebih sukses di masa depan. Mari kita mulai sesi ini bersama. Baik, dalam agenda kali ini saya memiliki 3 pembahasan. Yang pertama yaitu mengenai masalah mengenali diri, kemudian solusi bagaimana cara kita bisa mengenali diri, dan yang terakhir apa sih manfaat dari kita mengenali diri. Nah, semua dari kita, adik-adik, saya rasa pasti pernah bingung nih kalau ditanya siapa sih diri kita yang sebenarnya gitu kan. Nah, kenapa kita kayaknya sulit banget untuk tahu siapa diri kita. Sebelum kita mulai, saya mau mengajak adik-adik untuk sama-sama berpikir. Kita akan memulai sebuah games yang judulnya seperti ini. Angkat tangan kalau kalian sudah merasa mengenal diri kalian sendiri 100%. Nah, ya, sekarang saya punya pertanyaan, pertanyaan pertama nih. Siapa yang sudah mengenal dirinya 100%? Ayo, ada yang bisa angkat tangan? Saya, Ya, oke, baik ya. Nah, terima kasih. Itu bagus, artinya kita sudah tahu kita mulai mengenal diri kita, ya. Kemudian saya punya pertanyaan lagi nih. Adik-adik akan dihadapkan sama 3 hal yang pastinya bakal adik-adik hadapi. Yang pertama, ujian nasional, atau kalau sekarang asesmen TKA ya. Kemudian yang kedua, tes untuk masuk PTN favorit. Nah, atau mengenali diri sendiri. Nah, pertanyaan saya, yang mana yang paling sering atau yang paling sulit bagi adik-adik gitu? Ayo. Kak, susah. Ya, TKA susah tapi sudah masih bisa kita pelajari dan ada pelajarannya di sekolah. Nah, kalau sekarang kita, saya rasa di sekolah belum ada ya
yang bisa pelajaran mengenai bagaimana kita mengenali diri kita sendiri. Nah, untuk itu kita hadir di sini. Nah, kenapa sih kita mulai dari pertanyaannya? Kenapa sulit ya mengenali diri kita sendiri? Yang pertama, kita itu terbiasa hidup dengan ekspektasi orang lain. Benar nggak? Nah, siapa yang di sini masuk sekolah SMA ini karena disuruh sama orang tuanya? Ya. Nah, itu adalah Di, contoh. Kak. Ya. Nah, itu adalah contoh bahwa kita ternyata masih hidup dengan ekspektasi orang lain. Orang tua kita maunya kita di sini. Nah, pertanyaannya apakah kita sudah tahu kita maunya kemana? Rasa-rasanya belum, makanya kita masih manut arahan orang tua. Tapi saat kita sudah SMA, kita sudah boleh mulai menentukan kita mau kemana. Nah, oke. Kemudian yang kedua, yaitu kenapa kita sulit mengenali diri, perbandingan hidup kita itu perbandingannya masih sama sosmed. Siapa yang di sini yang nggak punya sosmed? Pasti semua punya. Kalau lihat sosmed, kita pasti lihatnya itu yang bagus-bagus kan? Nah, si A prestasinya ini, si B seperti ini gitu. Nah, ternyata yang ditampilkan di sosmed itu adalah kehidupan sempurna, tapi nggak semuanya sempurna. Pasti ada yang tidak nyata dan kita tidak bisa menjadikan diri kita dibandingkan dengan kehidupan di sosmed, ya. Karena nggak jarang di sosmed yang menampilkan hal-hal yang sedih, kecuali kalau kayak musibah ya. Kemudian yang ketiga, hal yang menyebabkan kita sulit untuk mengenali diri itu adalah kita selalu bingung mau dibawa kemana sih hidup kita nih gitu. Sedangkan makan, kalau saya tanya nih ya, kalau nanti siang mau makan apa? Atau ditanyain sama pacarnya, nanti makan di mana kita? Terserah. Nah, untuk Gacoan, Kak. ya, kalau udah bisa jawab gacuan berarti kita sudah bisa tahu eh, kita mau kemana, artinya kita udah mulai pilihan. Tapi kalau kita jawabnya masih terserah, artinya kita belum tahu, kita masih bingung. Untuk itu kita perlu mengenali diri sendiri. Jadi terus bertanya nih, gimana caranya? Ya kan? Nah, hari ini saya kasih 3 langkah praktis yang bisa langsung kamu mulai hari ini. Nah, yang pertama, kamu bisa memulai menemukan keberanian. Keberanian di sini, kamu harus berani untuk menetapkan atau menentukan, mengidentifikasi diri kamu ini punya kekuatan apa, kelebihan apa, kekurangannya apa, kelemahannya apa. Jadi, kamu jadi lebih tahu terkait diri kamu sendiri. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu kita harus bisa menemukan api di dalam diri kita. Nah, kok api nanti kebakar dong? Enggak, api di sini yang kita maksud itu adalah sesuatu yang bikin kita tuh semangatnya menyala-nyala. Nah, contoh, misalnya ada aktivitas yang bisa kita lakukan tuh kalau kita lakukan hari ini, ih kok cepat kali selesainya rasanya gitu ya. Nah, apa ya gitu. Kemudian api ini juga ibaratnya sebagai nilai gitu. Kalau kita terlalu nyalanya terlalu terang kan nanti kebakar. Kalau kekecilan lama masaknya ibaratnya kan. Berarti ada prinsip-prinsip atau nilai-nilai hidup yang harus kita pegang dan juga bisa jadi arah untuk keputusan kita. Dan yang terakhir, cara kita mengenali diri adalah kita terus mencoba dan belajar. Caranya, coba terus kegiatan baru. Dari kegiatan pramuka, kegiatan PMR, apa segala macamnya gitu. Kemudian kalau udah berani mencoba, terus kalau gagal gimana? Nah, kalau gagal artinya kita sudah belajar dan kita akan lebih tahu, oh ternyata aku lo nggak cocok sama yang ini gitu. Cocoknya sama yang
B gitu kalau nggak cocok sama yang A. Kemudian nih kita udah tahu masalah sulitnya mengenali diri, udah tahu caranya. Sekarang kenapa sih kita harus mengenali diri gitu kan? Kenapa gitu? Karena ada manfaatnya dong. Nggak mungkin kita melakukan sesuatu yang nggak ada manfaatnya. Manfaatnya ada 3 nih. Yang pertama, kita kalau sudah kenal diri, kita pasti bisa membuat keputusan yang bijak. Pas ditanya nih, kamu tadi mau makan, udah tahu mau jawab gacoan. Nanti gacoannya lebih jelas lagi. Gacoan yang di jalan Sri Kandi misalnya gitu kan. Atau gacoan yang di sini, pas sampai gacoan kan banyak lagi menu pilihannya. Ya kita pilih lagi yang ini, yang ini, yang ini seperti itu. Sama kalau untuk siswa ya kita untuk masa depan kita tahu nih kalau mau kuliah mau ambil jurusan ini di universitas ini di daerah ini dan begitu juga dengan karir kita nantinya. Saya mau jadi ini. Kemudian dengan kita mengenali diri, kita akan lebih percaya sama diri kita. Kita nggak akan mudah terpengaruh kalau kita percaya diri, karena kita itu fokusnya sama diri sendiri, perkembangan diri kita. Hari ini perkembangan kita bertambah, bertambah, bertambah. Dan itu menekan kecemasan. Terakhir, mengenali diri juga membuat hubungan yang lebih sehat, karena kita menumbuhkan rasa hormat terhadap diri, juga kita punya teman yang mendukung. Nah, ternyata mengenali diri ini bukan sebuah tujuan loh, tapi perjalanan. Dan kamu bisa memulainya hari ini. Adik-adik yang berbahagia, mengenali diri bukan sekedar tugas ya, tapi ini ada hadiah. Hadiah yang akan memberi kita kompas untuk memilih sekolah, teman, masa depan, tanpa harus mengikuti arus dan tekanan orang lain. Ingat, kita adalah detektif bagi diri kita sendiri. Berhentilah mencari jati diri di luar sana. Jati dirimu ada di dalam. Kamu adalah proyek terbaikmu. Air mengalir menuju lautan. Perahu berlayar menuju pelabuhan. Kini hati telah temukan panduan. Kenali diri, mantapkan tujuan. Terima kasih Bapak dan Ibu, serta adik-adik yang berbahagia. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.